Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami datang, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Malam yang gelap, Engkau sudah menjaga kami dan membangunkan pagi ini dengan tubuh yang sehat. Terima kasih ya Tuhan, berbicara kembali lewat kebenaran firman-Mu kepada setiap kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, tema kita pada hari ini ialah respon terhadap harga sebuah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Kristus. Saudara, 2 hari lalu kita telah belajar bagaimana dalam dan besarnya harga sebuah keselamatan yang dikerjakan oleh Kristus, Tuhan kita. Hari ini kita akan belajar, saudara, respon yang harus kita miliki dari harga keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Kristus, Tuhan kita. Saudara, sesungguhnya Tuhan mau kita meresponinya dengan hidup sebagai hamba yang taat dan hidup bagi kemuliaan namanya. Saudara, ketaatan dalam bentuk apa yang dapat kita lakukan? Dalam Lukas 9 ayat 22 dan 23 kita menemukan jawabannya, di mana Tuhan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Saudara, melalui ayat ini kita mendapati ketaatan yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam meresponi kasih dan harga penyelamatan yang sudah Tuhan kerjakan. Yang pertama ialah ada penyangkalan diri. Penyangkalan diri ialah meninggalkan kepentingan diri kita dan mengutamakan Tuhan. Menyangkal diri adalah tidak menempatkan diri saudara sebagai pusat hidup kita, tetapi sebaliknya menempatkan Kristus sebagai pusat dan tujuan hidup kita. Saudara, orang yang menyangkal diri memahami dengan benar hidup sebagai kasih karunia Kristus yang patut disyukuri dan dijalani dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, saudara, penyangkalan diri ini dapat kita lihat dari kehidupan Rasul Paulus. Dia berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan. Rasul Paulus berfokus kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, dan belajar menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, ketaatan yang Tuhan inginkan ialah kita memikul salib. Memikul salib artinya berani membayar harga menjadi seorang anak Tuhan. Berani membayar harga untuk hidup di dalam kebenaran, membuang ego kita. Berani membayar harga untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Berani membayar harga untuk hidup memuliakan nama Tuhan, untuk melayani Tuhan. Sekalipun ada harga harus kita bayar, tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, bahkan uang kita. Kita mau membayar harga untuk menjadi pengikut Kristus yang setia dan hidup di dalam kebenarannya. Yang ketiga, saudara, ketaatan yang Tuhan inginkan dari kita ialah mengikut Tuhan dengan setia. Itu ada suatu komitmen yang ditunjukkan dalam kehidupan kita. Saudara, mengikut Kristus artinya kita setia mengikut Dia dan taat melaksanakan segala firman-Nya. Tuhan mau, saudara, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, susah atau senang, kita tetap setia.
Karena apa? Karena mengikut Tuhan, tujuan kita harus jelas. Bukan ingin kaya, bukan ingin sukses, bukan tujuan itu yang utama. Tujuan kita mengikut Kristus karena kita bersyukur punya Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Punya Tuhan yang sudah berkorban buat kita. Tuhan yang hidup yang kita sembah. Kita mau hidup menikmati Tuhan. Kita mau memuliakan Tuhan. Apapun yang kita alami, kita mau setia kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 7 dan 8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, inilah yang Tuhan mau. Di dalam meresponi harga keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan, Tuhan mau kita taat. Taat untuk menyangkal diri, yaitu untuk mengutamakan Tuhan. Taat untuk memikul salib, mau berkorban, melayani Tuhan, dan hidup dalam kebenaran. Dan taat mengikut Tuhan dengan setia di dalam segala keadaan. Saudara, mari kita belajar menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita maknai, saudara, dan responi harga penebusan yang telah dikerjakan oleh Kristus dengan hidup taat dan berpegang pada perintahnya. Jauhi dosa dan hiduplah benar di hadapan Tuhan. Ingat saudara, harga yang telah dibayar oleh Kristus begitu mahalnya. Jadi jangan sia-siakan pengorbanannya. Tetapi kita bersyukur dan kita menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kita. Saudara, kiranya renungan ini boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kasih penyertaan pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami. Penebusan-Mu begitu sempurna dan harga yang Kau bayar begitu mahalnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati setiap kami sebagai anak-anak-Mu, biar hidup kami boleh berkenan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan berkatilah, Tuhan tolonglah. Berkati sepanjang hari ini Tuhan kehidupan kami. Kami sedang sakit Tuhan, untuk perut kami yang bermasalah, Tuhan jamah kami, Tuhan pulihkan, sembuhkan kami. Kami sedang sakit kanker pankreas, Tuhan jamah kami. Tuhan Yesus tolong kami, biar Engkau memulihkan keadaan kami. Kami sedang sakit kanker paru-paru, Tuhan juga tolong kami menjalani penyakit yang tidak mudah ini. Berikan kami kesabaran, kekuatan, dan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan tolonglah. Kami sedang sakit diare ya Tuhan. Kiranya Engkau juga Tuhan yang menolong kami, yang memulihkan keadaan kami. Tuhan tolonglah. Terima kasih Bapa. Kami sedang sakit saraf kejepit, Tuhan juga tolong kami. Tuhan juga yang menjamah dan memulihkan, menyembuhkan akan saraf kejepit kami, sehingga kaki kami bisa berjalan lagi dengan normal, dengan baik, dan pinggang kami pun bisa sembuh. Tuhan tolonglah. Kami percaya Tuhan kepada Engkau. Demikian Tuhan, kami sedang sakit Tuhan vertigo, Tuhan juga tolong. Kiranya Engkau menjamah Tuhan sakit kepala kami ini. Hai, di dalam nama Kristus yang hidup, kami mohon kasih-Mu, Tuhan jamah dan pulihkan keadaan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan membawa hidup kami hanya kepada Engkau saja. Ini Tuhan pergumulan kami, ini permohonan kami yang kami bawa hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.